Seringkali kita berpikir pemuritan, lagi kita masuk ke gereja, kita bergabung kepada satu kelompok tertentu untuk, bahasanya dalam tanda kutip, untuk digurusin, untuk diarahin, untuk ditegur, untuk dibentuk, untuk seperti itu pada umumnya, untuk diajar, untuk dapat lebih banyak pengetahuan, lebih banyak informasi tentang Kristenan. Pada umumnya kita berpikir pemuritan seperti itu. Benar? Setuju? Malah ada yang lebih jauh, ada orang-orang yang berpikir pemuritan hanya adalah sebuah kelas yang dibuat hanya dalam waktu beberapa bulan, 2-3 bulan, setelah itu kelas pemuritan selesai, mereka dianggap jadi murid Yesus. Tapi kalau kita belajar dari budaya Yahudi, bagaimana orang Yahudi melakukan pemuritan, saya nggak bakal panjang ngomong jelasin ini. Tapi orang Yahudi punya budaya. Jadi lagi kamu baca Yesus punya 12 murid, dalam budaya Yahudi, dalam konteks pada masa itu bukan hal yang baru bagi Yesus. Karena kalau kamu lihat di dalam Alkitab, ada yang namanya murid Yohanes Pembaptis, ada juga murid Yesus, ya. Ada murid orang Farisi. Dalam budaya Yahudi, pemuritan sangat umum. Karena kenapa? Secara budaya Yahudi, umur 6-12 tahun, anak-anak kecil wajib menghafalkan Talmud atau Torah. Mereka harus, anak-anak dari umur 6-12 tahun wajib menghafalkan Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. 5 kitab pertama dalam Perjanjian Baru, selama 6 tahun harus hafal itu. Sampai 12 tahun. Setelah 12 tahun, orang-orang Yahudi harus ikut kelas kedua. Kelas kedua itu antara sampai 12-15 tahun. Oke? 12-15 tahun mereka akan belajar tentang sisa dari Perjanjian Lama, yaitu kitab para nabi, nabi besar, nabi kecil, dan semua itu. Oke? Itu wajib banget untuk orang Yahudi. Amin. Tapi setelah 2 kelas itu, siapa dari murid-murid yang terkumpul yang diwajibkan, akan ada murid-murid yang menonjol, dan rabi-rabi atau guru-guru akan memilih mereka yang menonjol atau yang berprestasi atau yang paling hebat untuk dijadikan murid-murid mereka. Salah satunya orang Farisi, Saduki dan semuanya. Dan goal dari pemuritan, karena mereka sudah bertumbuh mempelajari seluruh Perjanjian Lama belasan tahun, dari umur tahun 6 tahun sampai 15 tahun, itu berapa? 9 tahun ya, 9 tahun mereka udah pelajari hukum-hukum Allah, oke? Tahap berikutnya dalam pemuritan adalah mereka bergabung dalam sekelompok kecil di mana ada seorang nabi yang memilih yang terbaik dari antara mereka. Dan goalnya bukan lagi belajar pengetahuan, oke? Goalnya adalah mengaplikasikan apa yang mereka baca. Oke. Rusak ya, aman ya? Cina. Oke. So secara konteks dalam budaya mereka, dalam budaya Yahudi, goal pemuritan itu cuma punya 2 ini, garis besar ya, kurang lebih. Pertama, pemuritan berfokus kepada hubungan. Pemuritan berfokus kepada hubungan. Dikatakan Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang to be with him, untuk bersama dengan dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Yang kedua, fokus pemuritan adalah dilatih menjadi seperti gurunya. Di dalam Lukas 6 ayat 40 dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang, a disciple is not about his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher. Seorang guru gak akan lebih dari muridnya, dan murid-murid yang akan dilatih untuk menjadi serupa dengan guru. So dalam budaya Yahudi, saya berdoa kita tangkapin semua. Dalam budaya Yahudi, saat seseorang masuk dalam pemuritan, goalnya cuma 2. Pertama, dia punya hubungan yang dekat dengan sang guru, dengan sang rabi. Dan yang kedua, dia menjadi serupa dengan sang rabi. Bagaimana sang rabi berkata-kata, bagaimana sang rabi berjalan, bagaimana sang rabi berkelakuan, bagaimana sang rabi merespon sesuatu. Ditiru semuanya. Itu sebabnya kenapa murid Yesus harus berjalan dengan Yesus selama 3,5 tahun, every single day. Kalau Yesus mandi, mereka perhatiin gimana Yesus mandi. Mereka lagi Yesus berdoa, mereka perhatikan bagaimana Yesus berdoa. Oke? Lagi Yesus makan pisang goreng, mereka perhatikan gimana Yesus makan pisang goreng. Gimana dia makan nasi padang, anak kaki satu kan? Dan itu ditiru semua, dan itu wajib ditiru sama persis. Ditiru.
Se-ekstrim itu orang Yahudi melakukan pemuritan. Oke, setelah pengetahuan informasi ini, kita akan move. So, kalau gitu, Kosanto, kalau pemuritan adalah goalnya untuk menjadi serupa dengan sang guru, untuk begitu dekat dengan sang guru, berarti kalau dalam konteks pemuritan di gereja, berarti saya harus dekat dengan Kosanto dong. Saya harus memiliki hubungan yang intim dengan Kosanto. Saya harus menyerupai Kosanto. Bagaimana Kosanto pakai sepatu, dia suka Air Jordan, saya mesti suka Air Jordan. Dia suka basket, saya mesti suka basket. Apakah itu terdengar benar? Terdengar benar menurut kamu? Kalau kita pelajari di konteks Yahudi dan ditabrak ke konteks sekarang, apakah lagi kita melakukan pemuritan, apakah William harus berubah seperti saya? Waduh, saya mesti William yang kalem, tiba-tiba berubah jadi garang nih. Saya harus menjadi Kosanto. Saya harus lihat cara jalannya. William yang jalannya gini, cara jalannya. Karena goal pemuritan sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita tabrakin ke situ, ada yang salah dengan itu. Berapa banyak kita tersesat dalam pemuritan, kita berpikir orang-orang itu harus jadi seperti kita. Kita akan tersesat. Makanya Alkitab terus begini. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ku itu bukan Santo. Saya, Jeko, ini pemuritan saya. Tapi lagi dia di pemuritan saya, goalnya bukan dia menjadi murid saya. Saya mau bilang kalau goalnya dia jadi murid saya, itu deception. Itu penyesatan. Goalnya adalah dia menjadi murid Yesus. Setuju? Kita nggak tulis, gila. Jadikan seluruh bangsa murid Tor. Kamu nggak datang ke Tor untuk jadi pengikut Tor. Kalau kamu ikutin Tor, ikut Tor Avenger aja. Kamu datang ke sini untuk menjadi pengikut Yesus. Kalau Tor ajarkan sesuatu yang nggak sesuai dengan Yesus, kamu harus cepat-cepat angkat kaki dari sini. Amin. Amin. Oke. Saya bakal masuk lebih jauh. Karena kita sering terpleset di sini. Kita merasa, saya merasa Jeko murid saya merasa William murid saya. Mereka harus lakukan semua yang saya katakan. Mereka harus turut ke saya. Oh, kalau saya lakukan itu, saya kontrol diri mereka. Saya jadi Tuhannya mereka. Mereka bukan jadi murid saya sebagai murid saya. That's not itu deception. Kalau kita mau ngomong pemuritan, so we'll see. Taruhnya itu dalam. Saya akan bongkar kebenaran ini. Yang aku maksudkan ialah, kata Paulus, bahwa kamu masing-masing berkata, itu terjadi di Korintus ya. Ada yang orang bilang, aku dari golongan Paulus. Dia bilang gitu. Aku ini murid-murid Paulus. Lalu ada yang bilang begini, aku dari golongan Apolos dan rasul orang Yunani. Aku adalah murid-murid Apolos. Lalu ada yang bilang begini, aku dari golongan Kefas Petrus. Aku murid-murid Petrus. Orang-orang merasa, hey, aku murid si A, aku murid si B, ini rasul-rasul yang bilang aku murid mereka. Aku murid Bill Johnson, aku murid Benny Hinn, aku murid Michael Koulianos, aku murid. Kita bisa sebut siapapun. Oke? Tapi Paulus, lagi orang-orang mulai berkata seperti itu. Paulus bilang begini, hey, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Orang-orang yang kamu sebut gurumu, mereka mati gak buat kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Apakah kamu dibaptis atas nama guru-guru kamu? No. Kamu dibaptis atas nama Yesus. Satu-satunya guru yang harus jadi guru dalam hidup kita is Jesus Christ. Setuju katakan amin? Ini deception seringkali terpleset di sini. Saya mau bilang tentang pengkultusan. Saat orang-orang ke gereja, mereka nggak dimuridkan dengan Yesus.
tapi dimuridkan dengan Santo. Mereka dimuridkan dengan Yohan. Mereka nggak kenal Yesus, mereka nggak tahu perkataan Yesus buat hidup mereka. Yang mereka tahu gini, kalau ditanya, Jeko, apa menurut kamu tentang cewek yang kamu suka? Terus Jeko bilang gini, menurut kau Santo, saya nggak boleh dulu kok. Menurut kau Santo, saya harusnya berdoa dulu. Jeko nggak jawab gini, saya doa kau Santo menurut Yesus. Jangan membangkitkan cinta sebelum diingini. Pemuritan akan jadi sangat abu-abu. Lagi seseorang berkata, mereka apa? Menurut Yesus, apa yang Yesus katakan untuk bisnis kamu? Saya nggak tahu. Yang saya tahu, apa kata Cion? Yang saya tahu apa kata Santo tentang hidup saya. Saya nggak tahu apa kata Yesus tentang hidup saya. Saya nggak tahu soalnya mau apa. Pertanyaannya, kalau kita kayak gitu, murid siapa kita? Kalau pengkultusan, itu yang saya bilang pengkultusan. Pengkultusan adalah terjadi saat kita bukan fokus menjadi murid Yesus, tapi menjadi murid dari orang lain, siapapun dia. Benny Hinn, siapapun, kamu bisa sebut, Billy Graham, siapapun, orang-orang hebat dalam dunia kekristenan. Dalam pengertian lain, pengkultusan adalah penghormatan secara berlebih-lebihan kepada orang atau ideologi atau benda. Itu pengkultusan ya. Oke, kita masuk berikutnya. Ciri-ciri lagi kita terjebak dalam pengkultusan atau kita lebih memilih menjadi murid orang lain daripada memilih menjadi murid Yesus. Pertama, kita lebih patuh kepada pemurid kita ketimbang firman Tuhan. Oke, kata-kata Kodoni jadi lebih penting dari apa kata Roh Kudus. Amin. Menaruh, yang kedua ciri-ciri pengkultusan adalah menaruh kondisi rohani kamu dan pertumbuhan rohani kamu kepada kehadiran dan perhatian sang pemurid. Makanya kalau orang-orang nggak jadi murid Yesus, tapi jadi murid orang lain, lagi si pemurid nggak perhatikan dia, lagi si pemurid cuek sama dia, lagi si pemurid nggak sesuai ekspektasi dia akan tinggalin Yesus. Dia akan tinggalin gereja, karena dia sesungguhnya bukan murid Yesus, dia murid si pemurid. Dan itu problem. Orang-orang menuntut pemuridnya menjadi sempurna, menjadi Yesus bagi dirinya, dan terjebak dalam pengkultusan manusia. Lebih suka membicarakan kebaikan atau kehebatan pemurid tuh. Kok Santo tuh, kalau pelayanan sama dia, tiba-tiba dia bisa doain orang sakit di pinggir jalan. Ngomongnya saya dulu. Kok Santo kalau khotbah. Kalau kamu kayak gitu, kamu masuk dalam pengkultusan. Kita lebih suka ngomongin apa kata pemurid kita, kehebatan dia, apa dia lah, daripada Yesus. Kita nggak ngomongin Yesus di luar, kita ngomongin orang lain. Kita terjebak dalam pengkultusan rohani. Menjadi tumpul dalam menyaring kebenaran, menganggap semua yang diajarkan benar dan sempurna. Lagi kita terjebak dalam pengkultusan manusia, tapi dia semua yang guru, mentor kita katakan benar. Kita nggak bisa saring lagi apa yang mereka bilang, karena kita murid manusia, kita bukan murid Yesus. Nggak ada kemampuan untuk memfilter apapun yang dikatakan. Pemurid kita suruh kita nyemplung semua. Karena kata dia itu dari Tuhan. Dan manipulasi gereja terjadi di sini. Saya pernah dengar ada orang pemuridnya bilang gini, setiap bulan kamu harus transfer saya duit sekian. Kan itu menunjukkan kalau kamu adalah murid-murid saya. Dan mereka ikutin. Orang-orang pun cerita sama mereka. Saya bilang, hey, ini pengkultusan. Banyak orang kecewa akhirnya sama ini dan nyalainnya Yesus. Lagi orang-orang terseret dalam pengkultusan, orang-orang jadi murid orang lain bukan murid Yesus, dan orang-orang lain yang mereka anggap hebat tiba-tiba cacat. Mereka kecewa yang disalin Yesus.
yang disalin gereja, yang disalin Tuhan, mereka pergi dari Yesus. Karena itu yang terjadi tahun-tahun awal saya ikut Yesus. Oke. Camkan pengertian ini baik-baik. Saya berdoa ini masuk dalam misi kau paling dalam. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Katakan sama-sama pengurapan. Kamu siapa-siapa percaya Yesus? Kalau kamu percaya Yesus, ada Roh Kudus di dalam kamu, dan Roh Kudus adalah pengurapan itu, kuasa itu. Di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu bukan cuma tentang pelayanan atau kehidupan gerejawi. Segala sesuatu adalah segala sesuatu. Dia, Roh Kudus akan mengajar kamu tentang pekerjaan kamu. Roh Kudus akan mengajar kamu tentang pertemanan kamu. Roh Kudus akan mengajar kamu bagaimana menemukan jodoh, bagaimana kamu bisa grow dalam bisnis. Dia akan mengajarkan kamu banyak hal. Dan itu ada di dalam kamu. Kamu gak harus sibuk baca buku rohani siapapun. Kamu gak harus sibuk cari khotbah Bill Johnson, Chris Melton, atau siapapun. Kamu punya pengurapan yang bisa mengajarkan kamu pribadi direction apapun yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Saya mau bilang begini, kalau kehidupan kerohanian orang Kristen bergantung dari khotbah-khotbah orang-orang hebat, bagaimana orang-orang Kristen yang ada di pedalaman? Mereka nggak tahu siapa Bill Johnson, mereka nggak tahu siapa Chris Melton, mereka nggak tahu siapa Benny Hinn, mereka nggak tahu orang-orang hebat itu. So, bagaimana mereka hidup? Kalau kehidupan kerohanian kita bergantung dengan pengajaran orang lain, di mana kita bisa tumbuh secara genuine. What we only need is Jesus. Guru agung kita. Dia akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Ada amin. Amin. Lanjut. Pertanyaannya, kalau kau Santo, kalau Saul, jadi gimana kau Santo? Saul, ngapain ada pemuritan di gereja? Saya cuma mau bilang gini, saya akan temukan benang merah dari semuanya. Pastikan sebelum kamu dimuridkan oleh bapak-bapak rohani, pastikan kamu mau dimuridkan kepada Yesus secara pribadi dulu. Karena the goal is not to become a disciple of anyone. Kamu harus pastikan kamu rela, kamu menyediakan hidup kamu. I want to be your disciple Jesus. Karena kalau kamu nggak mau jadi murid Yesus, tapi kamu ikut pemuridan saya, itu akan jadi masalah buat saya. Banyak orang nggak mau jadi murid Yesus, banyak orang nggak mau jadi murid Yesus, tapi mau jadi murid Santo. Orang-orang datang pas nanti jadi bapak rohani saya, hey, slow down, santai dulu. Karena kamu harus jadi murid Yesus, nah, itu paling utama. Gak usah buru-buru dulu. Gak usah buru-buru dulu. Yang utama jadi murid Yesus Kristus. Katakan amin. Yesus gak pernah tertarik untuk kamu jadi orang Kristen. Surga gak tertarik dengan itu. Surga gak tertarik dengan KTP kamu yang isinya Kristen. Surga gak getar, neraka gak getar. Tapi neraka bergetar saat kamu jadi murid Kristus. Ada amin. Soal peran muridan dalam gereja, ini peran pemuridan. Saya akan kasih tahu ini. 1 Tesalonika 2 ayat 7-8. Tetapi kami berlaku ramah. Ini Paulus yang bilang, kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tapi juga bagi hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Wow, Paulus dalam pelayanan jadi bapak buat orang-orang. Dia bukan cuma khotbah, dia kasih hidupnya buat orang-orang yang dia layani. Damai.
Lanjutkan. Terus apa peran komunitas pembapaan dalam gereja? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terlalu panjang, saya rangkum untuk mempermudahkan kita. Pemurid di dalam gereja punya peran ini. Kalau pemurid hanyalah mereka yang sudah cukup dewasa rohani, yang mengambil peran sebagai orang tua rohani untuk memastikan bayi-bayi rohani bertumbuh secara roh dan karakter lewat hubungan mereka dengan Tuhan, dan memperlengkapi mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. That's it. Bagi kita jadi orang tua rohani, peran kita hanya, hey, Jeko, apa yang kamu dapat dari Yesus tentang situasi kamu? Lalu Jeko bilang, kok sampai Yesus bilang ini dalam kerjaan saya, pasti saya harus hargai ini dan saya lebih lagi, misalnya. Lalu saya sebagai papa rohani, saya bilang, saya discern, saya menyaring apa yang Jeko dapat dari Tuhan. Saya bilang, guys, menurut firman Tuhan, memang demikian Jeko, kita harus hormati otoritas. Itu peran saya sebagai bapak rohani. Saya membantu dia grow, saya membantu dia taat kepada apapun yang dia dapat dari Yesus secara pribadi. Saya nggak ada buat Jeko 24 jam, tapi Yesus ada buat dia. Dia nggak bisa ikut saya 24 jam, tapi dia bisa ikut Roh Kudus kemanapun Roh Kudus pergi 24 jam. Dia bisa jadi murid dari Roh Kudus, dia bisa jadi murid Yesus kemanapun. Dan peran saya sebagai orang tua rohani, bagi dia punya masalah, saya punya bapak rohani yang agak unik, saudara. Apa rohani itu nggak? Apa rohani saya itu bukan orang yang gini. Kalau saya ada masalah, kodok ini, gue harus apa ya? Gue mesti begini atau begono atau begitu. Bapak rohani sebelum bilang gini, ya lu doa, dapatnya apa? Saya dapatnya ini kodok. Ya lu sejahtera nggak? Sejahtera sih. Ya udah laku. Saya dari 2015 sampai tahun ini berapa? 2013 ya. 2008 saya di Bapak sampai sekarang. Berapa tahun itu? 15 tahun, belasan tahun saya di Bapak dia. Kalau saya punya masalah, saya tanya dia, jawaban dia cuma simpel, lu dapat apa dari Tuhan? Dan dia akan, saya masih ingat lagi saya mulai mengembalakan Tor. Lagi Tor bingung harus ada di bawah naungan organisasi sinode mana. Ya kan? Ada beberapa pilihan yang harus kita pilih. Lalu yang saya dapat dari Roh Kudus adalah sinode yang sekarang kita bernaungi di bawahnya. Lalu saya bilang sama dia, Kodon, yang gue dapat dari doa, sepertinya gue harus kesini. Terus dia bilang gini, ya gue udah tahu, gue juga udah dapat sebenarnya, tapi gue gak mau kasih tau lu. Gue mau lihat lu dengar dari Tuhan apa. Dia ajarin saya bergantung kepada suara Tuhan lebih daripada suara Doni Novianus. Saya masih ingat pertama kali saya kenalin Yohan, waktu itu saya belum deketin dia, saya masih naksir. Dia bingung karena saya baru naksir doang, udah saya kenalin sama Pak Wali saya. Karena saya udah dapat dari dulu, saya udah dapat dulu dari Tuhan tentang Yohan. Saya udah dikasih tanda segala macam dalam proses saya ya. Sebelum saya deketin ini cowok-cowok, sebelum kamu deketin cewek, pastikan Tuhan udah ngomong dulu sama kamu. Kalau kita kan enggak. Tuhan ngomong nggak ngomong, saya nggak berhenti di dalam tapi Tuhan ngomong sama saya loh. Saya ini orang profetik, kadang-kadang ya bisa salah juga. Saya dengar suara Tuhan, saya dengar hadirat Tuhan bicara, tapi saya nggak cukup di situ. Sebelum saya melangkah dekat Yohan, saya bilang saya mesti tahu apa kata Bapak Wali saya. Akhirnya saya kenalin dia, saya belum deketin dia tuh. Saya belum deket banget, saya kenalin dia ke Bapak Roni saya, dan Bapak Roni saya dapat sesuatu dan bla 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 bla. Ya saya rasa match apa yang saya dapat. Kalau saya nggak dapat dari Tuhan, tiba-tiba saya bawa Yohan gini, Kodoni, menurut Kodoni ini cocok nggak buat jadi pasangan hidup saya? Gak gitu cara mainnya. Gak gitu cara mainnya.
Saya bukan murid Yesus kalau gitu. Saya murid bodoh. Amin. So, ini gambaran yang saya kasih cukup sederhana. Pertama, poin pertama adalah pemuridan pribadi dengan Yesus. Semua orang harus jadi murid Yesus. Amin. Harus memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Harus ikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah setelah, yang kedua, apa yang didapat secara pribadi bisa dibagi kepada orang tua rohani dalam komunitas kecil, juga dalam pemuridan, untuk didoakan dan didiskusikan. Keluarga rohani kita, saudara-saudara rohani kita bukan gak penting. Bukan berarti kita jadi orang yang sok nabi, bukan nabi. Nabi itu sendirian di padang gurun, gak punya teman, ya kan? Saya nabi, saya nggak perlu siapapun. Tuhan sudah ngomong ini, sudah ngomong itu. Saya nggak perlu konfirmasi dari Kosanto, saya nggak perlu konfirmasi dari Jeko. Pergi. Fungsi pemuridan keluarga rohani gereja adalah menyaring apa yang kita dapat secara pribadi dari Tuhan. Kosanto, menurut Kosanto, Tuhan ngomong gini ke saya, ini direction ya, apa menurut Kosanto? Coba Kosanto doakan itu, tanya Roh Kudus tentang itu, kasih konfirmasi. Amin. Santo bukan sumber Jeko dalam mengambil keputusan. Kalau saya jadi sumbernya Jeko dalam setiap keputusan Jeko ambil, itu pengputusan. Itu pengputusan. Amin. Jeko terakhir ketemu satu kasus di mana dia bingung sama saya. Dia ngomong sama saya, dia berharap saya kasih nasihat, tapi saya enggak. Dia berharap saya mengeluarkan titah untuk dilakukan. No. Pray. Ask the Holy Spirit. Akhirnya dia ambil keputusan yang tepat, yang saya tahu juga Roh Kudus taruh di hati saya juga. Ada amin. Oke, terima kasih lebih jauh. Saya akan kasih beberapa contoh. Paulus dan Barnabas, ini gambaran dari pemuridan. Ahli teologi percaya kalau Paulus dimentor dan dimuridkan oleh seorang yang namanya Barnabas. So kalau kamu mau dipakai Tuhan gila-gilaan, kalau kamu mau jadi rasul akhir zaman, kalau kamu mau jadi revivalist akhir zaman, kalau kamu mau jadi orang-orang yang mengubahkan dunia, pastikan kalau kamu punya mentor rohani atau bapak rohani atau pemurid. Karena bahkan Paulus dimentori oleh satu orang yang namanya Barnabas. Ada amin. Ada amin. Gak akan ada Paulus tanpa Barnabas. Gak akan ada Santo tanpa Doli Novianus. Tahu hubungan itu. Saya bakal baca pelan-pelan. Dan seketika itu juga, tunggu saya haus. Saya minum dulu ya. Kering. Paulus dan Barnabas. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Tahu kisah ini? Paulus mau bunuh orang Kristen di tengah jalan, dia lagi naik kuda, tiba-tiba dia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Dia kaget, dia lihat Yesus. Yesus bilang sama Paulus, mengapa kau menganiaya aku? Kata Yesus. Wah, dia ketakutan. Langsung Tuhan buat dia buta. Karena dia lihat kemuliaan Tuhan, mata Paulus buta. Langsung setelah Paulus buta dia pulang, Tuhan datang ke satu orang yang namanya Ananias. Ingat itu? Ananias, ada satu orang yang namanya Paulus. Kamu pergi ke sana, tumpang tangan ke atasnya, matanya yang buta akan diselipkan kembali setelah 3 hari. Ingat itu? Dan setelah itu Ananias ke rumah Paulus bilang, Paulus, Tuhan bilang ke saya, bla 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 bla. Aku tumpang tangan, Paulus matanya melek lagi. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya Paulus, sehingga ia dapat melihat lagi. Dari hal itu, Paulus langsung apa? Ia bangun lalu dibaptis. Paulus langsung tobat setelah ketemu Yesus. Amin. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Pertobatan Paulus nggak kayak kita. Paulus bertobat. 1 hari dia bertobat. Ketemu Yesus, dia bertobat. Tinggal berapa hari sama murid-murid, langsung turun ke jalan, preach the gospel. Ekstrim. Ini orang gemblung.
Pertobatan kalau kita kan ya wajar lah, ya masih aneh-aneh kan, masih bayi rohani, baru bertobat nggak apa-apa. Baru bertobat masih merokok nggak apa-apa. Masih bertobat, ya namanya baru kenal Tuhan, biarin. Saya pelan-pelan saya lah. Ya. Nah, pengajaran kita kan mono kan. Tapi Yesus, sorry, Paulus, lagi dia bertobat, dia mau dibaptis, dia ikut rombongan murid-murid, langsung dia terjun ke jalan, dia proclaiming the gospel. Bertobatlah, kerajaan langsung dekat. Orang ini ekstrim, radikal. Pertobatannya gak main-main. Sadis gak? Sadis. Lalu, karena Paulus tiba-tiba jadi orang radikal, bikin takut sama murid-murid Yesus yang waktu itu jadi bapak-bapak gereja. Wah, ini kan yang ngebunuh-bunuhin orang Kristen, kok tiba-tiba dia jadi angel nih. Jangan-jangan dia pura-pura, jangan-jangan dia bawa nyamar, menyusup ke tengah-tengah kita, langsung bawa kita ke penjara, gitu-gitu. Takutan para rasul. Tiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tapi ada satu orang namanya Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Wow. Ini yang jadi masalah. Coba lihat ini. Paulus jatuh cinta sama Yesus, berkobar-kobar, gila-gilaan. Baru dia bertemu dengan satu pemurid namanya Barnabas. Permasalahan pemuridan zaman sekarang, kita lihat orang-orang mencela-mencela dan kita para pemurid bilang, kita akan muridkan mereka, biar mereka berjalan. Sekali bisa bilang, kita para leader-leader, para ketua-ketua bangun, dan orang-orang mencela-mencela, kita akan muridkan mereka, biar mereka menyala. Mau bilang nggak gitu caranya? Paulus terlebih dahulu berkobar-kobar dengan Yesus, dia kan gila-gila banget. Dia bernyala-nyala, dia berapi-api bagi kerajaan Allah. Masalahnya kita memuridkan orang-orang yang nggak bernyala-nyala. Kita pikir kita bisa siram bensin di dalam hati mereka dan membakar mereka, dan ternyata nggak bisa. Banyak orang yang ikut pemuridan tapi bukan murid Kristus, and that's the problem. Kita capek sama mereka buat masalah terus, mereka gak grow, karena mereka gak on fire for Jesus, mereka gak cinta Yesus, mereka cuma cinta dirinya. That's the problem. That's the problem. Kita coba ubah, kita manusia, coba ubah manusia, dan it never will be happen. Itu gak akan pernah terjadi. Kita akan capek. Dalam hal ini, Paulus gila-gilaan. Dia tergila-gila, tapi dia butuh orang yang menerima dia, yang membimbing dia, yang membantu dia grow jadi rasul yang luar biasa. Dia butuh support system, dia gak bisa jalan sendiri, tapi dia terlebih dahulu on fire for Jesus. Orang-orang padam, orang-orang suam-suam kuku masuk ke pemuridan, mereka akan selalu jadi masalah buat kita. Kita capek buat mereka. Kita ngomong kayaknya gak masuk-masuk, karena kita pikir kita bisa jadi sumber rohani bagi mereka. Kita bisa jadi makanan rohani bagi mereka. Kita bisa jadi api buat mereka, dan kita gak bisa. Karena yang mereka butuhkan cuma satu, Jesus and Jesus and Jesus. That's all. Lanjut. Baca ini terlalu panjang teman-teman. Saya akan singkat aja karena waktu ya. Dikatakan Samuel, ini setelah Samuel dan Imam Eli, tahu ini? Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Nabi Samuel dimentor oleh satu imam yang senior namanya Imam Eli. Oke, suatu kali Samuel dikatakan dia tidur di bait Allah. Dia tidur di bait Allah. Lalu dia dengar Tuhan. Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel. Lalu Samuel bilang, ya Bapak. Lalu dia datang ke Imam Eli yang dia pikir adalah bapak rohaninya, dia pikir panggil dia. Lalu dia bilang, Pak Eli panggil saya Bapak. Kata Pak Eli, iya, Pak Eli. Oke, tidur lagi Samuel.
Lalu suaranya datang lagi, Samuel bangun lagi. Pak Eli panggil saya. Tidak. Nah, tidur lagi Samuel. Sekali lagi Tuhan panggil lagi, Samuel. Datang lagi ke Imam Eli, Pak Eli panggil saya bukan? Langsung Imam Eli bilang, jangan-jangan yang panggil kamu Tuhan. Langsung dibilang begini, lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lihat, peran Bapak Rohani apa? Lihat, peran Bapak Rohani apa? Lihat. Peran Bapak Rohani memperjelas apa yang kamu tangkap dari Tuhan. Sekali lagi, peran Bapak Rohani ada pemurid memperjelas pewahyuan yang kamu terima dari Tuhan. Mungkin kamu masih baby, yes, tapi karena kamu bernyala-nyala, karena kamu punya hubungan yang kuat dalam doa, dalam keintiman dengan Tuhan, Tuhan bicara sama kamu. Dan lagi kamu datang ke pemurid kamu, ini yang Tuhan bilang sama saya. Dan pemurid bilang, memperlengkapi, memperjelas apa yang kamu tangkap secara pribadi. Karena sumbernya Samuel bukan Imam Eli. Sumbernya Samuel adalah Tuhan sendiri. Ada amin. Lanjut. Ini dua gambaran di Alkitab yang saya rasa penting untuk saya angkat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa dimuridkan secara pribadi oleh Yesus? Bagaimana jadi murid secara pribadi? Kita akan terlalu sombong kalau kita bilang, saya bisa dengar suara Tuhan sendiri, saya bisa punya pengalaman sendiri, saya nggak butuh Kosanto, saya nggak butuh Korudi, saya nggak butuh Kodoni, saya nggak butuh siapapun. Itu akan jadi orang-orang rohaniawan yang sombong. Nggak gitu cara mainnya. Dimuridkan secara pribadi oleh Yesus, dan semua orang secara seorang Kristen harus masuk dalam pemuridan mereka dari Yesus. Semua orang harus jadi murid Yesus. Ada amin. Setelah itu kamu butuh mentor, setelah itu kamu butuh bapak-bapak yang mengiringi kamu dalam perjalanan kamu mengikuti Yesus. Yohanes 16 ayat 7 katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Yesus yang ngomong gini, adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku Yesus pergi. Sebab jikalau aku nggak pergi, penghibur itu Roh Kudus nggak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, Roh Kudus akan datang. Aku akan mengutus dia kepadamu. Cara untuk jadi murid Yesus, Yesus bilang begini. Saya akan terjemahkan sederhana. Yesus bilang gini, murid-murid, aku akan pergi pulang kepada Bapa. Aku nggak akan di sini. Tapi tenang, kamu nggak akan jadi yatim piatu. Kamu nggak akan kehilangan mentor, kamu akan kehilangan leader. Akan ada leader yang sama dengan aku kok. Tapi bedanya, kalau aku ini terbatas. Karena semua bangsa akan jadi murid. Kalau aku yang di sini dalam tubuh fisik aku kata Yesus, aku cuma bisa muridin 12. Tapi kalau ada 12 yang lain, ada 12 yang lain di belahan dunia, aku nggak bisa ke sana. Makanya aku kasih guru yang lebih hebat daripada aku. Aku akan pulang kepada Bapa. Ada guru yang lebih hebat, namanya Roh Kudus. Dia akan datang, dia akan memuridkan kamu, dia akan memuridkan orang-orang di berbagai bangsa, di berbagai tempat di mana aku nggak bisa hadir secara fisik. Tapi Roh Kudus secara roh bisa datang ke mereka dan memuridkan mereka. Pemuridan akan berjalan, pemuridan kita bersama Yesus secara pribadi hanya bisa terjadi saat kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Ada apa ya? Persekutuan dengan Roh Kudus. Sekarang Yesus di surga duduk sebelah kanan Bapa, tapi Roh Kudus di sini di bumi. Pastikan kita semua bersekutu dengan Roh Kudus. Worship di rumah, bangun hubungan dengan Yesus di rumah. Amin. Gak ada yang lain. Saya akan balik ke basic. It's all about relationship. Hanya Jesus lover yang bisa jadi Jesus disciple. Sekali lagi, hanya Jesus lover yang bisa jadi Jesus disciple. Kalau kita nggak jadi pecinta Yesus, kita nggak akan jadi murid Yesus. Hanya mereka yang membangun persekutuan dalam kehidupan di rumah mereka. Dan jujur, persekutuan rohani dengan Yesus nggak gampang. Persekutuan dengan Roh Kudus di rumah nggak gampang. Kita kalau di sini yang bagi hari Minggu di gereja, kita kayaknya enak ya.
1 jam nggak kerasa, benar nggak? Coba kamu di rumah. Saya baru 2 hari yang lalu saya worship 1,5 jam di rumah, kayak nggak ngerasain apa-apa. Saro nyanyi, Basaro nyanyi 1,5 jam. And I don't feel nothing. Nggak ngerasain apa-apa, nggak ada sensasi. Tapi kalau kita cuma mau berhubungan sama Yesus karena sensasi, itu seperti kayak kita cuma mau kencan sama cowok atau cewek kalau lagi makan enak doang. Kalau lagi diajak ke restoran mahal doang, kita mau pergi baru mereka. Tapi kalau diajak makan ketoprak, sorry, tak dulu. Seringkali kita definisikan hubungan kita dengan Tuhan begitu. Ada apa ya? Kita mau kalau lagi kita worship, ada sensasi, roh kudus. Kita suka doa. Tapi kalau kita doa 1 jam, 1,5 jam, and we don't feel nothing, kita pikir malas lah doa lagi besok. Seringkali kita gitu kan? Tapi nggak bisa gitu caranya. Amin. Hubungan dengan Yesus adalah kasih. Yohanes 8 ayat 31 itu yang pertama, persekutuan dengan Roh Kudus. Yang kedua, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, katakan sama-sama dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kata, saya mau, jika kamu tetap dalam firman-Ku, jika kamu tetap dalam firman-Ku, dalam bahasa Inggris disebut abiding, atau disebut tinggal di dalam, itu lebih tepatnya kayak kamu nyemplung. Kau nyemplung nggak? Kamu bisa lihat air, tapi kamu nggak nyemplung di dalamnya. Banyak kita baca firman, tapi kita nggak nyemplung di dalam firman. Ada amin. Kita cuma baca doang. Kita suka pengetahuan, ya. Kita suka firman-firman yang indah-indah, tapi kita nggak nyemplung di dalamnya. Amin. Tapi lagi Tuhan bilang tinggal di dalam firman-Ku adalah kita hidupi pewahyuan yang kita terima. Kita menyelam ke dalam pengetahuan itu. Kita menyelam ke dalam kata-kata itu. Maksudnya apa kalau kamu menyelam dalam kata-kata? Saya mau bilang begini, lakukan apa yang kamu dengar. Lakukan apa yang kita dengar. Lakukan, coba lakukan apa yang kita dengar. Hari-hari ini gereja lagi banyak ributin tentang memberi ke gereja. Orang-orang pada debat tentang perpuluhan. Ada debat, ajak debat. Apa itu? Bang Tabia, bang gini. Ada satu orang kata ke saya, di mana tuh bang? Ini lagi ada perpuluhan ini jadi perbincangan, jadi kontroversi. Saya bilang gini sama dia, saya cuma mau ngomong itu sama orang yang ngalamin aja. Sulit kalau kita ngomong ini cuma berdasar pengetahuan. Alami dulu, baru kita ngomong. Kalau kamu sudah taat dan kamu nggak rasain terobosannya, datang ke saya, kita bahas. Tapi kamu taat aja enggak? Kamu jemplung aja ke situ enggak? Kamu cuma dengar, kamu tolak, apa itu? Laku juga enggak. Kalau kamu lakukan dan kamu nggak ngalamin apa-apa dari ketaatan kamu, datang ke saya, kita diskusi. Saya cuma mau ngobrol tentang itu sama orang-orang yang mengalami. Ada kan? Kita nggak mau ngomong teori di sini. Saya bilang saya lakukan dan saya ngalamin. Saya lakukan dan saya ngalamin. Mereka lakuin. Masih belum kita ngomong sama orang. Kalau ada orang ajak saya debat, kita berhubungan, gini bro, lakuin dulu aja. Secara konsisten, setia. Kamu lihat apa yang terjadi di hidup kamu, ya. Kalau nggak terjadi sesuatu, datang lagi ke saya dan kita ngomong. Karena firman bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dihidupi. Setuju nggak? Saya paling mahal soal debat-debat gitu. Hidup dulu. Orang psikosanto kalau si doain orang sakit kalau nggak sembuh gimana? Kamu dilakuin loh, belum? Doain orang sakit dulu. Doain berapa? Baru 1, nggak sembuh udah ribut. Udah doain berapa?
Lakuin dulu. Kalau kamu lakukan ratusan orang kamu doain nanti hebat, kamu datang kita diskus. Ada apa ya? Hidupi dulu. Hidupi firman. Tenggelam di dalam firman itu. Kita nggak tahu apa arti firman itu sesungguhnya kalau kita nggak hidupin. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang kita bilang. Lagi kamu persembahkan persepuluhan 30.000 dibuka, perbendaharaan mau dipenuhi, kita akan debat. Pengajaran apa kemakmuran. Kalau orang udah ngalamin, iya ya benar. Loh. Kalau kamu lagi kamu start, kamu lakuin, kamu ngalamin. Iya benar. Pengajaran kan kamu debat-debatin itu tiba-tiba hilang semua. Kalau kamu ngalamin kok, iya lagi buat taat kok tiba-tiba, boom, something change. Saya bisa cerita tentang itu di hidup saya. Makanya malas debat-debatin doang. Lakuin juga ada. Amin. Tenggelam dalam firman Tuhan. Jujur saya nggak peduli kamu keluar apa nggak. Jujur, saya pribadi yang gembala di sini. I really don't care. You do type or not. That's your problem. Not my problem. Seriously, itu bukan masalah saya, itu masalah kamu. Ambil, ini udah pening aku. Orang ngarepin saya khotbah berpuluhan. Orang ngarepin saya lakukan itu. Saya mau bilang ini sama kamu. Kalau kamu terjual habis untuk Yesus, perburuan itu kayak Yesus itu di perjanjian baru nggak minta perpuluhan. Dia minta seluruh hidup kamu. Kok kita ribet perpuluhan? Dia hidup seluruh hidup. Kalau dia minta 50% dari penghasilan kamu hari ini, kamu kasih nggak? Kita nggak ngomong perpuluhan. Kalau Yesus minta kamu mati terbakar untuk Injil, mau kamu? Kita ributin perpuluhan. Kayak orang-orang di sana mati buat Injil. Pendahulu kita dibakar buat Injil, kita ributin perpuluhan. Nggak make sense. Kita ngomong hal yang kecil banget dibandingkan kerajaan Allah yang lebih besar. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Setelah kamu bergaul dengan firman, setelah kamu punya hubungan dengan Roh Kudus, belajar mempraktekkan kasih. Katakan amin. Belajar mengampuni, belajar mengasihi, memberi tanpa pamrih. Amin. Baik sama orang tanpa ada udang di balik bawah. Amin. Belajar mengasihi orang lain. Ini hal-hal yang sederhana. Ternyata jadi murid Yesus sederhana ya. Coba lakuin. Nggak sesederhana yang kamu tahu. Bangun hubungan dengan Roh Kudus nggak sesederhana yang kamu tahu. Lagi kamu mulai bangun dalam hubungan dengan Roh Kudus, Roh Kudus bisa tiba-tiba bilang begini, stop buka reels di Instagram. Sanggup gak kamu? Yes, what it is. Lagi kamu bangun hubungan dengan Roh Kudus bilang, berhenti nonton Netflix atau oke lah. Tapi biar berhubungan dengan Roh Kudus selalu tentang sensasi dan perasaan-perasaan, tingling, nangis-nangis. Hei, berhubungan dengan Roh Kudus, mengambil semua yang kita punya untuk Yesus. Dari sekali sih, kamu udah amin. Karena ikut Roh Kudus, kamu diminta negor orang yang kamu sebel banget. Ya ampun, kamu mesti negor dia. Kamu sudah tegur. Aduh, tegur duluan Santo. Tapi dia nggak negor saya kemarin ketemu tegur. Tuhan lagi ajarin kerendahan. Menjauh dengan Roh Kudus kayak gitu. Tapi itu caranya kita untuk jadi murid Yesus. Saya percaya kalau semua orang berkomitmen submit dirinya to be a follower, to
be the true disciple of Jesus. Menjadi murid sejati Yesus. Kota ini akan berubah dengan cepat. Kota ini akan berubah dengan cepat. Amin. Saya mau bilang sekali lagi, bukan kita nggak membutuhkan mentor-mentor. We need them. Kita butuh mentor mengiringi perjalanan kita dengan Yesus. Ada amin. Dan itu nggak mudah. Sebelum kita bakal sudah berteruskan ya. Hari-hari ini, lagi kita berdoa keliling kemarin. Saya nggak tahu ada yang mantan anak Unila di sini, ada yang masih kuliah di Unila, ada yang mantan, ada yang relate dengan Universitas Unila. Saya kasih contoh bagaimana dimuridkan oleh Yesus. Lagi saya berdoa sama orang-orang di doa keliling, Roh Kudus mulai kasih kita penglihatan tentang Unila di doa keliling. Penglihatannya adalah ada pujian yang naik, penyembahan yang naik dari Unila. Dan Roh Kudus kasih rema di hati saya bilang begini, satu kunci dari kegerakan mahasiswa di kota ini adalah Universitas Unila. Kalau gerbang itu dibuka, kegerakan akan ngalir di sini. Banyak orang, banyak gereja. Kalau saya sekali lagi bukan underestimate atau attack siapapun ya. Saya cuma ngomong ini karena this is my house, this is my family. Kamu tahu Universitas ITERA, banyak orang Kristen di sana, ada banyak orang sedang sana-sana untuk menjangkau orang-orang. Tapi di roh saya merasa Unila adalah kunci. Unila adalah pintu, dan Unila adalah satu-satunya kampus yang sulit ditembus. Dan cara saya mengikuti tuntunan Roh Kudus yang saya bisa lakukan adalah terus berdoa untuk umat itu. Dan hari Rabu ini kita akan kesana lagi berdoa untuk Unila. Pray for the breakthrough, for the gap will be open, untuk pintu dibuka, gerbang surga terbuka, Unila, amin. Jadi ini caranya untuk ikut Yesus hari-hari ini, menjadi murid Yesus. Kita pergi kemana Roh Kudus pergi suruh kita. Karena Yesus nggak ada lagi secara fisik, kita nggak tahu kemana Yesus pergi sekarang. Dia duduk bersama-sama Bapa di surga sekarang. Tapi bagaimana kita mengikuti how to follow Jesus today? Bagaimana mengikuti Yesus adalah mengikuti tuntunan Roh Kudus step by step. Kemanapun Dia suruh kita pergi ke sana. Ada amin. Kita ingat bagaimana Roh Kudus suruh kita panjang, dan sekarang ada komunitas panjang terbuka buat kita. Kita ikuti langkah-langkah kepada Roh Kudus, kita pergi kemana Roh Kudus bilang kita pergi. Kalau hari-hari Roh Kudus sedang bilang Tor, Santo, Unila, saya percaya ada breakthrough di Unila, ada revival, days ahead di Unila. Kita akan lihat movement, kegerakan untuk mahasiswa, katakan amin. 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 Saya tuh suka dapat, kalau saya satu